atas sebenarnya kan ini menjelang Maret sebenarnya akhir, tetapi didahului dengan pembagian apapun itu keputusannya karena situasi begini COVID, maka pertemuan hanya dilakukan berdasarkan laporan surat-surat hasil audit para pengurus itu disampaikan perorangan ke rumah masing-masing. Nah, untuk itu Tiang sangat berterima kasih. Apapun itu keputusannya, saya selaku anggota Koperasi Punia Mesari sangat menyetujui, dan bingkisan-bingkisan yang telah disampaikan kepada semua anggota, Tiang selaku anggota sangat berterima kasih. Selamat pagi Sobat Desakutu Channel. Oke, sebelum aku mulai, aku izin buka masker dulu ya. Oke, kembali lagi bersama aku Isa Octavia dari Kim Desakutu. Nah, udah lama banget kan kita udah gak bincang-bincang bareng. Jadi pada kesempatan kali ini aku lagi ada di Koperasi Simpan Pinjam Punia Mesari yang sudah berdiri 8 tahun ya Pak ya, 8 tahun lamanya dari tahun 2014. Nah, kebetulan banget hari ini Koperasi Punia Mesari sedang mengadakan yang namanya itu Rapat Anggota Tahunan atau RAT ke-8. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol bareng bersama Ketua dari Koperasi Punia Mesari. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Iwayan Swela sebagai Ketua Koperasi Punia Mesari, dan terima kasih juga kepada tim Kim Desakutu yang bisa hadir di pagi yang baik ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya mau bertanya sedikit ya Pak ya tentang Koperasi Punia Mesari ini. Yang kita ketahui kan koperasi ini sudah berdiri cukup lama ya Pak ya, dari 2014. Apa motivasi awal Bapak dan kawan-kawan mendirikan koperasi ini, dan apa yang bisa diberikan kepada anggota dari koperasi ini selama 8 tahun ini? Pertama, kita kembali ke belakang lagi. Pendiri koperasi adalah kita mempunyai badan pendiri, yaitu Sekepaibon Pasaan Sumerte. Dulunya kita mendirikan, dan kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Badung, dan kita akhirnya ditunjuk untuk melakukan pelebaran sayap, dan kita sampai saat ini mempunyai anggota 221 di luar Sekaibu Pasaan Sumerte. Artinya kita sudah umum ya, bukan milik Paibon lagi, jadi semua sudah menjadi koperasi milik masyarakat bersama. Dan anggota kita pun ada berbeda-beda, ada dari Jimbaran, ada Nusa Dua, Ungasan, dan Desa Kutuh. Bukan cuma Desa Kutuh saja. Okay. Ya. Sejauh ini kan udah 8 tahun Pak, apa sih yang koperasi ingin berikan kepada anggotanya? Apa tujuan dari Koperasi Punia Mesari ini? Pertama, tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Karena koperasi itu adalah dari anggota dan semua juga untuk anggota. Tentu dalam hal ini yang bisa dirasakan kepada anggota adalah saat kita akhir tahun, biasanya kalau sebelum pandemi 2019 kita menggunakan RAT tatap muka, dan dari tahun 2020 dan 2021 ini kami sebagai pengurus tetap berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Badung, akhirnya kita melakukan RAT secara tertulis. Tetapi tidak mengurangi makna, karena tertulis itu tentu ada tahap-tahapan yang kami sudah lakukan. Oke, dalam RAT ini apa saja sih yang diberikan kepada anggota, dan apa saja yang dibahas kepada anggota biasanya Pak? Dalam RAT kali ini tentu pertama ada tahapannya yang kami pakai acuan menetapkan pada hari ini. Yang pertama adalah prarat koperasi pada tanggal 28 Januari 2022, dan tanggal 2 Februari kami mengirimkan surat laporan termasuk neraca percobaan, laba rugi ke laporan tertulis kepada anggota, dan kami memberi space 1 minggu, memberikan jangka waktu dalam 1 minggu setelah tanggapan itu datang, dan sampai saat ini yang datang tanggapan itu dari 229 anggota yang kami kirimkan, yang datang 226.
Dan itu sudah sah menurut undang-undang, sudah quorum, dan hari ini kami bisa tetapkan RAT yang ke-8 itu. Yang dapat kami berikan kepada anggota adalah berupa sembako, di mana saat pandemi ini saya kira dan kami kira itu sangat perlu sekali, yaitu pembagian sembako, beras, Indomie, minyak goreng, dan gula pasir. Itu hal-hal yang mendasar yang kami bisa berikan kepada seluruh anggota. Oke, tadi dibilang memberikan berupa sembako ya Pak ya? Iya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sudah berjalan cukup lama. Nah, dalam pemberian sembako ini sendiri, apakah sudah dilakukan berapa kali Pak? Kami sudah melakukan 2 kali ya, dari RAT 2000 akhir tahun buku 2020 dan sekarang RAT ke-8 2021. Jadi 2 kali kami memberikan sembako. Kalau boleh tahu dalam pemberian sembako ini bagaimana sistem dalam pemberiannya Pak? Apakah dalam pemberian sembako ini bersikap adil atau bagaimana? Tentu ya, ini karena semua anggota partisipasinya cukup baik, tentu kami harus merata. Si sedikit pun tidak ada tumpang tindih, sama rata ke 229 itu. Dalam pandemi seperti ini, apa saja selain dari sembako itu tadi, apa saja yang dari Koperasi Punia Mesari yang diberikan kepada anggotanya? Mungkin dalam segi kreditnya Ya. atau yang lain-lainnya mungkin bisa diberitahu Pak? Ya, tentu di bidang kredit ya, di bidang kredit tentu banyak kemudahan khususnya anggota kami berikan, khususnya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan yang lainnya. Tentu kami tetap selektif ya, memberikan kredit selama ini. Tentu banyak sekali hal-hal kemudahan daripada artinya di tempat-tempat perbankan. Karena koperasi ini adalah murni milik anggota. Anggotalah yang menjadi ownernya. Kami pengurus cuma selaku ditunjuk sebagai pengendali, istilahnya memfilter, menahodai koperasi ini, yang ownernya adalah 229 itu. Kalau itu sudah memberikan kami rekomendasi untuk menjalankan usaha ini selama 8 tahun, astungkara koperasi ini masih tetap berjalan dengan baik. Kan tadi sudah memberikan banyak sekali bantuan kepada anggota, tapi pasti ada kesulitan yang sempat dirasakan oleh Koperasi Punia Mesari ini. Mungkin bisa sedikit dikasih tahu apa sih kesulitan yang dirasakan dan bagaimana sih Koperasi Punia Mesari ini bisa melewati kesulitan-kesulitan tersebut? Betul sekali, selama 8 tahun kami menjadi pengurus, terutama ketua ya, dan kesulitan yang kami hadapi terus terang saja di masa pandemi. Dari awal pandemi tahun Maret 2020 itu sudah kami merasakan kesulitan yang luar biasa. Kesulitan apa? Tentu di bidang keuangan, terutama di bidang likuiditas. Untuk langkah-langkah itu tentu kami harus berpikir ya, dan optimis ya, bagaimana caranya menguatkan likuiditas, karena di pikiran kami sebagai pengurus itu adalah pertanggungjawaban kami kepada seluruh anggota, bagaimana koperasi ini tetap bisa tegak berdiri. Dan kami selaku pengurus tidak berpikir macam-macam lagi, tidak memikirkan yang lain lagi. Yang kami pikirkan adalah bagaimana likuiditas itu dalam situasi pandemi ini bisa terjalan dengan sebaik-baiknya. Astungkara sampai saat ini likuiditas kita sampai mencapai 40% dari yang ditentukan oleh Dinas Kabupaten Bandung, yaitu 20%, tapi kita bisa mencapai masih punya likuiditas 40% sampai saat ini. Tadi disebutkan bahwa anggotanya sudah berapa? Sudah lebih dari 229 ya. Nah, bagaimana sih cara dari Koperasi Punia Mesari ini untuk merangkul anggota yang bisa dikatakan itu sudah cukup banyak untuk koperasi? Ya, tentu kita selalu berkomunikasi. Misalnya ada anggota yang pasif, kita selalu intent berpartisipasi ke personal ya, dan melalui langkah RAT ini kita door to door ke rumah-rumah memberikan laporan, dan kita tidak menggunakan media, kita langsung ke rumah-rumah, ada petugas kami memberikan laporan, memberikan surat panggilan untuk mengambil sembakonya. Dengan berdasarkan acuan itulah kami bisa menetapkan RAT kali ini dan berjalan dengan baik. Selanjutnya Pak, bagaimana sih tanggapan dari anggota dengan adanya RAT tertulis ini? Seperti yang diketahui kan kalau ternyata RAT tertulis ini baru pertama ya Pak ya, diadakan oleh Punia Mesari. Kedua kalinya. Bagaimana tanggapan anggota dari Punia Mesari ini sendiri?
Ya, tanggapan khususnya kepada tanggapan anggota kepada Punia Mesari yang kami berikan, dan itu pun sudah kembali dari 229 tanggapan dan laporan yang kami berikan kepada anggota, yang per hari ini yang sudah kembali 226, dan semua menyatakan mendukung dan sangat setuju. Itulah acuannya nanti minggu depan. Laporan itu kami sebagai pengurus mengirim pertanggungjawaban itu ke Dinas Koperasi Kabupaten Badung. Nah, sangat bagus sekali, luar biasa. Oke, mengingat bahwa saat ini pandemi dikatakan semakin meningkat lagi ya Pak. Betul, dan ya. sudah cukup lama. Nah, bagaimana sih dari anggota itu sendiri? Apakah ada yang namanya penarikan secara signifikan dari anggota itu sendiri dari tabungan yang mereka miliki di koperasi ini? Untuk sementara kami cek di database, sementara tidak ada ya. Semuanya tetap normal saja tarikan, apalagi musim masa pandemi ini banyak mengatakan penggerusan dana, penarikan besar-besaran, itu sebenarnya tidak ada. Yang kami lihat adalah normal, stagnan ya, normal, dan itulah buktinya. Kalau sampai penarikan besar, itulah membuat koperasi tidak. Makanya dengan itu saya bisa tegaskan sampai saat ini koperasi Punia Mesari tetap stabil dan aman. Oke, dalam rapat ini kan ada yang namanya mungkin sisa hasil usaha atau SHU Iya. ya, seperti yang tadi saya lihat dalam laporan itu sekitar masih 30 juta. Betul. Nah, apakah dalam rapat anggota tahunan ini SHU itu diberikan secara dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk barang, Pak? Dan bagaimana sistem pembagiannya? Yang dalam 30 juta itu SHU itu kita sudah merujuk ke aturan ADRT ya. Ada 100, jadinya 100%, yaitu 30% dari cadangan dan modal, ada dana pendidikan, dana sosial, ya, dana partisipasi anggota, itu otomatis dia ya. Sistem kami yang menyesuaikan apabila anggota itu partisipasinya banyak di dalam 1 tahun ini, otomatis SHU-nya berbeda-beda. Tentu ada yang pasif, dia mendapatkan cuma sedikit ya. Nanti di sistem anggota, di database kami sudah lengkap ada. Apabila anggota ingin menarik SHU-nya, ingin melihat SHU-nya, kami sarankan dan selalu kami berikan edukasi agar datang langsung ke koperasi lihat asetnya. Karena ini asetnya bukan aset kami, aset ke-229 anggota itu murni ya. Karena dialah sebagai owner masyarakat, di ownernya di sini. Oke, satu lagi ya Pak ya, pertanyaan saya. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, mungkin bisa diberikan nanti ya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa ini bersifat rapat tertulis, tentunya anggota tidak bisa datang secara langsung kepada pihak koperasi. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit pesannya kepada seluruh anggota Koperasi Punia Mesari setelah adanya rapat ini atau mungkin dengan adanya rapat ini. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada khususnya ya kepada seluruh anggota KSP Punia Mesari pada hari ini kami bisa tetapkan rapat tertulis ini dengan baik, dan itu pun acuannya yang saya sampaikan tadi bahwa semua anggota sudah menerima laporan dan menyetujui, dan kami selaku pengurus sangat berterima kasih atas kepercayaannya selama ini, selama 8 tahun, bahwa anggota masih tetap mempercayai saya sebagai nahoda koperasi ini berjalan dengan baik. Mari ke depan bersama-sama. Kalau tanpa kebersamaan sudah tidak mungkin ya. Tentu dengan berjalannya koperasi ini semua anggota lah yang sangat berperan. Tanpa anggota kami pengurus tidak ada apa-apanya. Semua adalah maju koperasinya itu adalah ujung tombaknya anggota. Untuk itu kami mohon kepada seluruh anggota dimanapun berada, mohon kewajibannya dengan baik, partisipasinya dengan baik, awasi kami dengan baik. Intinya mari awasi koperasi ini, adalah anggota lah yang berwenang mengawasi Koperasi Punia Mesari ini. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Oke, itu dia tadi sedikit bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Koperasi Punia Mesari. Untuk itu, tidak berlama-lama lagi, mungkin saya bisa langsung tutup obrolan kita ya Pak ya? Ya. Oke, saya Isar Tafia, pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye.